Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali mencoba menganalisa 5 buah emiten di tanggal 21 Februari 2022 ini. Jadi emiten-emiten yang akan kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh BNGA atau Bank CIMB Niaga, kemudian JPFA atau JAPA, Comfit, kemudian Wijaya Karya, kemudian Integra Kabinet, serta INTP. Jadi kita mulai saja untuk emiten pertama yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh BNGA dengan kode emitennya yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga. Jadi BNGA hari ini dibuka di harga 985. Itu dengan rentang harganya adalah 985 sampai dengan 1025 dan ditutup di 1020 atau menguat sebesar 35 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp985. BNGA hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 25,63 miliar rupiah dengan average price-nya itu di Rp109,8. Dan kalau kita perhatikan BNGA itu paling banyak hari ini diperdagangkan adalah di harga 1005 itu sebesar 81.520 lot dengan 1.633 kali transaksi. Dan kalau kita berpindah ke price diary daripada BNGA itu tampak BNGA itu dalam 30 hari kumulatif up and down ditutup hijau sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 5 hari. Sedangkan kalau kita perhatikan untuk rentang harga daripada BNGA dalam 1 bulan terakhir adalah di 940 sampai dengan 1025, sedangkan dalam setahun itu rentang harganya adalah 865 sampai dengan 1245 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar 4,89 miliar rupiah, dan jika dilihat dari net buy daripada broker itu tampak hari ini top one broker itu tampak sedang melakukan akumulasi, di mana kalau kita perhatikan itu tampak broker CS itu melakukan net buy sebanyak 3,7 juta rupiah, sedangkan untuk broker yang melakukan top net sale-nya adalah broker CC. Dan kalau kita berpindah ke sisi RSI daripada BNGA itu tampak RSI BNGA hari ini kalau kita perhatikan itu sudah sudah di atas daripada jalurnya, jadi di rentang 70 ini sudah terlewati. Akan tetapi kalau kita lihat dari volume perdagangan daripada BNBA itu tampak BNGA volume perdagangan hari ini cukup lumayan banyak, jadi hampir 2 kali dari rata-rata volume dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan juga tampak untuk BNGA itu hari ini mencoba untuk breakout dari dari EMA-nya sendiri maupun kalau kita lihat dari EMA 20, 50 maupun 100-nya itu tampak hari ini itu berhasil di breakout oleh BNGA. Dan kalau kalau ditunggu besok ini kemungkinan BNGA akan melakukan retest karena hari ini berhasil ditutup melewati dari Fibo 38,2-nya, sehingga kemungkinan besok akan terjadi retest di Fibo 38-nya sebelum memantul ke resistennya yang di 1040 rupiah. Dan juga kalau kita perhatikan untuk resisten keduanya yang kita pakai di sini adalah di 1075, sedangkan untuk supportnya sendiri itu sebaiknya cuan mania melakukan cut loss jika sudah berada di bawah dari Fibo 38,2-nya atau di 985 rupiah.
Dan emiten kedua yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh JPFA, itu dengan kodenya JPFA yang dimiliki oleh JAPA. Jadi JAPA itu hari ini dibuka di Rp1.610 dengan rentang harganya adalah di 1.580 sampai dengan 1.625 dan ditutup di 1.580 atau melemah sebanyak 20 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.600. JPFA sendiri itu tampak hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar Rp29,31 miliar dengan average price-nya di Rp1.598,9. Jadi tampak average price perdagangan JPFA hari ini itu lebih besar dari harga penutupan JPFA yang di Rp1.580. Dan kalau kita perhatikan, JAPA hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1.585, itu sebesar 33.189 lot dengan 1.085 kali transaksi. Dari sisi price diary daripada JAPA, itu tampak JAPA ditutup merah itu hampir 13 kali dan ditutup hijau hanya 5 kali dalam 30 hari terakhir. Dan rentang harga daripada JAPA sendiri itu tampak masih lumayan cukup murah. Jadi kalau kita perhatikan rentang harga dalam satu bulannya adalah di 1.550 sampai dengan 1.760, sedangkan dalam setahun itu rentang harganya di 1.370 sampai dengan Rp2.270. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar Rp3,51 miliar di emiten JPFA. Dan untuk brokernya sendiri kalau kita perhatikan tampak top one broker itu hari ini sedang melakukan distribusi. Jadi tampak top net sale-nya itu lebih besar daripada top net buyer-nya, di mana sebagai top net buyer-nya adalah broker YP, sedangkan broker YU adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri kalau kita perhatikan untuk JPFA itu tampak kembali dia meluncur ke bawah setelah berusaha sedikit memantul di tanggal 17 Februari dan akhirnya turun ke bawah kembali kalau kita perhatikan. Akan tetapi kalau kita lihat daripada volume perdagangan JAPA sendiri hari ini itu tampak mengalami penurunan. Jadi tingkat tekanan jualnya itu sedikit menurun dan secara volume sendiri tampak hari ini berada di atas dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan itu JAPA itu berada pada support kuatnya di 1.550 sampai dengan 1.560. Ini adalah support kuat daripada JPFA. Dan kalau kita lihat ini tampak ada dua bottom, atau kalau boleh dibilang mungkin ini adalah double bottom, sehingga ini sebuah pertanda yang cukup menarik. Dan kalau kita bergeser sendiri ke ke sekitaran tanggal 30 Juli 2021 itu juga berada di posisi yang sama. Itu setelah terjadi double bottom di sini, kembali dia mulai naik sedikit ke atas. Dan bagi kami sendiri ini mungkin untuk JAPA bisa dilakukan untuk buy on weakness, asal kembali kami ingatkan lagi seandainya berada di bawah 1.550 ini mungkin cuan mania bisa melakukan cut loss. Dan resistennya sendiri bagi kami untuk resisten pertama adalah di 1.700 di EMA 200-nya, dan resisten keduanya di 1.790 rupiah. Emiten ketiga yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode WIKA atau kita baca dengan WIKA yang dimiliki oleh Wijaya Karya Persero. Jadi WIKA sendiri hari ini dibuka di harga Rp1.135 dengan rentang harganya adalah 1.120 sampai dengan 1.170 dan ditutup di harga 1.130 atau melemah 5 poin
jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.135. Wika sendiri hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar 30,46 miliar rupiah dengan average price-nya di Rp1.143,9. Dan kembali kita lihat bahwa average price daripada Wika ini lebih besar daripada harga penutupan yang di Rp1.130. Wika sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan itu di harga 1150, itu sebesar 57.543 lot dengan 822 kali transaksi. Dan secara price diary itu tampak Wika ditutup hijau sebanyak 11 kali dalam 30 hari cumulative up and down, dan ditutup merah itu sebanyak 8 kali. Sedangkan dari sisi rentang harga daripada Wika sendiri itu tampak dalam 1 bulan terakhir itu rentang harganya adalah di 1.005 sampai dengan 1.170, sedangkan dalam setahun itu di 850 sampai dengan 2.070 rupiah. Di mana asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 5,71 miliar rupiah. Sedangkan untuk brokernya sendiri kalau kita perhatikan hari ini itu tampak Top One Broker ini sedang melakukan akumulasi, di mana kalau kita perhatikan itu tampak broker Becky adalah sebagai top net buyer-nya dan broker CC adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi RSI-nya sendiri kalau kita perhatikan tampak RSI ini sedikit bergerak turun menuju ke area average-nya, sehingga perlu agak hati-hati untuk cuan mania untuk melihat Wika untuk esok hari. Dan kalau kita perhatikan juga secara volume tampak tekanan jual untuk Wika ini cukup lumayan tinggi hari ini, dan tampak juga volume hari ini itu berada di atas volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat dari candlenya sendiri itu tampak Wika ini berhasil untuk retest. Jadi di tanggal 15 Februari kemarin itu berhasil retest dan memantul, dan tampak juga di sini terjadi adanya gap yang belum tertutup. Ini perlu sedikit kehati-hatian dari cuan mania, sehingga apakah besok ini akan berusaha untuk menutup gap terlebih dahulu, setelah itu akan memantul dari Fibo 61,8-nya menuju resisten pertama yang bagi kami ada di 1180 dan resisten keduanya di 1245 rupiah. Sedangkan supportnya sendiri bagi kami untuk Wika itu ada di 1040 dan 1060 rupiah. Sehingga kalau lewat dari 1040 ini sebaiknya cuan mania segera melakukan cut loss, karena di kisaran 1040 dan 1065 ini makan area demand daripada Wika menurut kami. Emiten ketiga yang akan kita bahas selanjutnya emiten yang dimiliki oleh Integra Indo Kabinet, di mana kalau kita perhatikan Integra Indo Kabinet dengan kode emiten WOOD atau kita baca dengan Wood, di mana kalau kita perhatikan Wood hari ini tampak dibuka di harga 765 dengan rentang harganya adalah 750 sampai dengan 795 dan ditutup di 785 atau menguat sebanyak 25 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 760 rupiah. Dan kalau kita perhatikan Wika hari ini itu tampak berada di resistennya itu di 785, sehingga kalau besok bisa bergerak lewat ini kemungkinan Wika akan melanjutkan kenaikannya. Dan Wood akan melanjutkan kenaikannya. Dan Wood sendiri hari ini tampak memiliki volume perdagangan itu sebesar 7,53 miliar rupiah dengan average price-nya itu ada di 779,5 rupiah. Dan hari ini Wood paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupannya di 785 rupiah sebesar 23.733 lot dengan 324 kali transaksi. Dalam 30 hari terakhir
kumulatif up and down itu tampak wood ditutup hijau sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 9 kali, di mana kalau kita perhatikan rentang harga daripada wood itu dalam 1 bulan terakhir adalah di 725 sampai dengan 845, di mana dalam 1 tahun rentang harga dari wood ada di 575 sampai dengan 925 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan pembelian di emiten wood hari ini adalah sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari sisi brokernya sendiri kalau kita perhatikan itu tampak top one broker itu hari ini sedang terjadi akumulasi, di mana top net buyernya itu dipegang oleh broker OD dan top net sellernya adalah broker BK. Dan untuk RSI-nya sendiri daripada WOD atau wood itu tampak RSI wood hari ini itu menyentuh dari rata-ratanya dan kemungkinan akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume daripada wood sendiri itu tampak menurun cukup drastis jika dibandingkan dengan hari penutupan Jumat kemarin. Dan walaupun hari ini tampak dari volume rata-rata 20 hari terakhir itu masih berada di bawah dari volume perdagangan hari ini. Dan kalau kita perhatikan dari sisi candlenya sendiri itu tampak wood itu setelah berhasil memantul di area supportnya di 725, jadi di support EMA 200-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini di kemarin di hari Jumat itu berhasil ditutup di atas EMA 200 dan hari ini berhasil memantul di area EMA 200-nya. Itu kemungkinan jika berhasil hari ini besok jika berhasil menembus EMA 50-nya, maka wood ini kemungkinan besar akan menuju ke resistennya yang di 855 di sebagai resisten pertama. Dan di sini kita buatkan juga satu buah resisten trend line, sehingga kalau ini berhasil dipantul untuk resisten trend line, kemungkinan besar wood akan meluncur ke harga 910 rupiah. Dan selanjutnya untuk supportnya sendiri untuk wood itu adalah demand area paling banyak untuk wood adalah di area antara 710 sampai dengan 725 rupiah. Ini merupakan area support atau demand daripada wood. Dan kalaupun ini tertembus ke bawah, sebaiknya cuan mania untuk segera melakukan cut loss. Emiten terakhir yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode INTP, itu yang dimiliki oleh Indosemen Tunggal Prakasa. Jadi kalau kita perhatikan Indosemen Tunggal Prakasa hari ini dibuka di harga 10.925 dengan rentang harganya adalah di 10.900 sampai dengan 11.200 dan ditutup di harga tertingginya di 11.200 atau menguat sebanyak 2,52% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 10.925 rupiah. INTP sendiri tampak hari ini diperdagangkan itu memiliki volume perdagangan adalah sebesar 31,39 miliar rupiah dengan average price-nya di 11.093,9 rupiah. Dan kalau kita lihat hari ini paling banyak INTP diperdagangkan adalah di harga 11.175, itu sebesar 9.013 lot dengan 491 kali transaksi. Dari 30 hari kumulatif up and down itu tampak INTP ditutup hijau sebanyak 11 kali dan ditutup merah sebanyak 8 kali, di mana kalau kita perhatikan rentang harga daripada INTP dalam 1 bulan terakhir itu hari ini tampak hampir menyentuh dari all time high dalam 1 bulan. Itu di mana rentang harganya adalah di 10.650 sampai dengan 11.225, sedangkan dalam 1 tahun itu tampak rentang harga daripada INTP adalah di 8.800
sampai dengan Rp14.400. Asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 4,39 miliar rupiah, di mana dari sisi bandar detektor untuk INTP itu tampak hari ini kalau kita perhatikan top one broker ini sedang melakukan akumulasi, itu yang dilakukan oleh broker PD, sedangkan sebagai top net sellernya itu adalah broker YU. Dan kalau kita perhatikan secara top 3 broker maupun top 5 broker ini juga tampak sedang melakukan akumulasi, karena kalau kita lihat tampak untuk top 5 maupun top 3 daripada seller itu tampak lebih rendah daripada top 3 maupun top 5 daripada buyer. Dari sisi RSI-nya sendiri untuk INTP itu kalau kita perhatikan tampak hari ini itu berhasil keluar dari area average-nya, dan kalau kita lihat dari sisi volumenya sendiri tampak volume perdagangan hari ini itu berhasil menembus dari volume rata-rata 20 hari terakhir. Dan tampak kalau kita bandingkan dengan penutupan Jumat kemarin, tampak volume hari ini itu berhasil meningkat, sehingga boleh disimpulkan pasar mulai bergairah untuk INTP. Dan kalau kita lihat dari supportnya sendiri untuk INTP itu tampak berhasil dia menembus memantul di area 78,6-nya. Dan INTP sendiri memiliki resisten kuat itu di area 11.400. Ini kalau kita perhatikan di sini. Jadi di sini untuk resisten, kenapa kita bilang sebagai resisten kuat, karena dapat dilihat dari EMA 200-nya itu berada di kisaran 11.400. Kemudian dari sisi resisten horizontalnya itu juga bagi kami itu berada di 11.400, dan dari sisi resisten trendline-nya juga itu akan berada di kisaran 11.400 untuk INTP. Dan untuk supportnya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa support kuat daripada INTP itu berada di Fibo 78,6%-nya, atau kalau rentang harganya bagi kami untuk support INTP itu ada di kisaran 10.500 sampai dengan 10.750 rupiah. Jadi demikianlah analisa 5 buah rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan, yaitu emiten yang dimiliki oleh CIMB, kemudian Java, kemudian Wika, Wood, dan INTP. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami ingatkan sekali lagi untuk melakukan trading plan-nya dengan ketat. Itu kalau seandainya sudah ketemu dengan supportnya, itu kalau tertembus apa yang harus dilakukan itu tolong dilakukan dengan ketat, karena supaya tidak menjadi investasi yang dipaksakan karena nyangkut. Dan kami juga tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham yang kami sampaikan ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.